Jadi beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk berbicara dalam sebuah pelatihan ya. Jadi saya mengisi sebuah pelatihan tentang public speaking. Ya, intinya sih tentang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan ya, melaksanakan tugas kita dalam hal public speaking misalnya agar tidak mengecewakan gitu. Dan yang paling penting adalah agar pesan kita tersampaikan kepada para audiens. Nah, di antara sekian banyak yang saya sampaikan kepada para peserta karena pelatihannya seharian ya dari pagi sampai sore jadi emang banyak sekali yang saya sampaikan. Nah, dari sekian banyak yang saya sampaikan kepada mereka, ada satu hal yang saya sampaikan kepada mereka bahwa ini penting sekali bagi seorang public speaker. Kenapa? Karena kalau seandainya hal ini ditinggalkan, maka pesan yang ingin disampaikan oleh seorang public speaker mungkin tidak akan maksimal. Saya sampaikan kepada mereka yang sangat penting itu adalah tentang bagaimana menggunakan bahasa tubuh gitu. Jadi menggunakan bahasa tubuh gitu. Jadi memang public speaking itu kan core-nya kan di bahasa lisan ya, di bahasa verbal. Cuma kalau tidak didukung dengan bahasa tubuh yang baik, maka pesan yang akan kita sampaikan, pesan yang harusnya diterima dengan tepat ya, oleh para peserta itu jadi tidak maksimal karena tidak didukung dengan bahasa tubuh yang tepat. Nah, bahasa tubuh dalam public speaking itu ada 4 hal ya. Yang pertama adalah kontak mata. Nah, ini teman-teman semua, kontak mata ini kan penting sekali karena kan kaidah kita. Jadi ketika kita berbicara di hadapan orang banyak, sesungguhnya atau sebenarnya sama saja dengan berbicara di hadapan satu 2 3 orang gitu ya. Jadi berbicara di hadapan orang yang tidak terlalu banyak. Nah, salah satu kaidah ngobrol berbicara kepada satu 2 3 orang itu akan ketika kita mampu untuk menatap mata mereka, menatap wajah mereka. Nah, karena itu, dalam public speaking, kita juga harus mampu untuk menatap wajah mereka, menatap wajah para peserta, menatap mata para audiens ya. Cuma kan orangnya kan banyak ya, misalnya ada 50, ada 100, atau bahkan mungkin lebih. Maka memang kita mungkin tidak bisa menatap satu persatu. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah mengalihkan wajah kita atau kontak mata kita. Jadi tidak fokus ke satu bagian saja, ke satu sisi atau satu sudut ruangan saja misalnya, tapi gantian, kadang kita melihat ke kanan, kadang kita melihat ke kiri gitu ya. Kadang kita melihat di depan, melihat mereka yang ada di belakang gitu, melihat mereka yang di belakang tengah, belakang kanan, belakang kiri dan lain sebagainya ya. Jadi kontak mata kita, tatapan wajah kita, kita apa ya? Kita gilirkan gitu sehingga kemudian keseluruhan isi ruangan ya kalau memang dia berada di dalam ruangan itu bisa kita lihat ya. Nah, tapi mungkin tidak usah terlalu lama gitu ya. Maksudnya satu sudut itu kita lihat ya misalnya 2 sampai 3 detik atau bahkan ya maksimal 5 detik jadi satu sudut. Tapi gantian gitu, kanan, kiri gitu, depan, belakang dan lain sebagainya. Nah, itu satu kontak mata. Nah, yang kedua teman-teman semua yang juga saya kira sangat penting dalam bahasa tubuh itu adalah yang kemudian kita kenal dengan nama ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah gitu. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu yang gembira, sesuatu yang lucu misalnya, maka itu harus didukung dengan ekspresi wajahnya. Atau kalau dia menyampaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat serius begitu, maka dia harus menampilkan wajah ketegasan. Atau dia menampilkan sesuatu yang sedih ya, sesuatu yang bikin terharu, maka dia harus menampilkan wajah yang sedih, yang terharu begitu. Jadi intinya ekspresi wajah itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan saya bilang sama mereka, orang yang ekspresi wajahnya bagus adalah orang yang bahkan dengan ekspresi wajahnya saja dia bisa atau orang tahu pesan apa yang mau dia sampaikan. Jadi tidak sampai dia harus berbicara dengan ekspresi wajahnya saja orang tahu apa pesan yang mau dia sampaikan. Gitu. Cuma ya tahapan kita adalah tahapan mendukung ya. Jadi apa yang kita sampaikan secara verbal itu nanti didukung dengan ekspresi wajah yang tepat. Nah, itu yang kedua, teman-teman semua. Yang ketiga, bagian dari bahasa tubuh juga yang disebut dengan gestur. Gestur itu ya salah satunya adalah gerakan tangan gitu loh. Ya, makanya kemudian saya bilang, kalau ngomong di hadapan orang banyak jangan sampai tangan kita disaku. Jangan sampai kita bersedekap ya. Eh, karena gini, ketika kita nampil atau berbicara di hadapan orang banyak, tangan ini seolah seolah jadi perwakilan diri kita. Jadi kalau tangan kita masukkan ke dalam kantong, kantong baju, kantong celana, atau tangan kita posisikan seperti orang yang sedang bersedekap. Sebenarnya kita tuh sedang dalam keadaan apa ya, ketakutan ya, gugup gitu. Kenapa? Karena akhirnya kita menyembunyikan tangan kita, ya. Karena itu kemudian luas saja, tangan ini luas gitu loh, luas, tidak usah dimasukkan ke dalam kantong, luas saja gitu. Jadi, dia dia mengikuti saja. Jadi ketika kita sedang menyampaikan sesuatu, maka tangan kita, mengikuti saja gitu. Memang tidak ada aturan khusus ya. Jadi kalau dia ngomong apa, gerakan tangannya seperti apa, memang tidak ada aturan khusus. Tapi kalau seandainya dia
dia menjadi orang yang sangat percaya diri, dia sangat antusias dengan apa yang mau dia sampaikan, apa yang sedang dia sampaikan, maka tangannya akan mengikutinya. Jadi kalau bagi saya sih gerakan tangan atau gestur tubuh itu sangat tergantung dengan apakah kita menjadi orang yang percaya diri atau tidak gitu. Apakah kita sedang antusias atau tidak. Nah, tentang antusiasme ini sangat penting sekali ya. Saya tekankan kepada seluruh public speaker ketika berbicara di hadapan orang banyak, maka yakinkan bahwa apa yang Anda sampaikan gitu adalah sesuatu yang sangat penting dan wajib diketahui oleh para audiens. Kenapa? Karena kalau kita punya perasaan seperti itu, kalau kita punya persepsi seperti itu, kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka kita punya semacam antusiasme bahwa yang mau saya sampaikan ini penting banget gitu loh. Penting didengar oleh para peserta, penting didengar oleh para audiens ya. Tapi kalau sedari awal kita memang nggak yakin yang kita sampaikan penting, kita nggak yakin yang kita sampaikan itu dibutuhkan oleh orang, maka kita jadi nggak pede. Nah, nggak pede itu membuat kita jadi gugup, jadi tegang, dan dampaknya itu adalah di gestur tubuh kita, di gerakan tangan kita dan lain sebagainya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat terakhir, bagian dari bahasa tubuh itu adalah postur. Postur itu, yang dimaksud dengan postur itu adalah cara kita menampilkan diri kita, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Jadi, cara kita menampilkan diri kita, ya. Nah, cara menampilkan diri kita kalau kita dalam keadaan berdiri ya santai, ya kita berdiri rileks ya, kaki juga nggak usah terlalu dibuka ya, tapi juga nggak usah terlalu rapat, karena kalau rapat jadi nggak seimbang, kalau dibuka seperti orang sedang mau tendangan bebas ya. Sepertiga sedang dalam keadaan duduk, ketika keadaan duduk seperti apa yang bagus ya. Ya, duduk seperti apa yang elegan untuk dilihat. Intinya postur itu adalah cara kita menampilkan tubuh kita, diri kita, sehingga kemudian enak untuk dilihat ya. Sehingga orang ya fokusnya pada apa yang kita sampaikan. Jangan sampai postur kita gitu, cara kita menampilkan diri kita justru menghalangi gitu loh. Menghalangi, membuat orang kemudian tidak mendengar, tidak fokus pada apa yang kita sampaikan, tapi justru lebih fokus pada apa yang kita tampilkan, sehingga kemudian membuat pesan yang mau kita sampaikan jadi bias, menjadi tidak tepat gitu. Nah, saya kira begitu teman-teman semua ya. Jadi bahasa tubuh menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali kalau teman-teman ingin menjadi seorang public speaker yang baik, atau paling tidak ketika teman-teman ingin berhasil sukses dalam menjalankan tugas menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak. Terima kasih.